Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Elang Permadani, NIM 120140194, TPB 53 dari Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS PKS 2, yaitu tentang menjelaskan dua program yang sudah dipilih materinya sebelumnya. Di sini latar belakang materi yang saya pilih antara lain adalah satu, program menghitung matriks, yaitu untuk menjumlahkan atau mengurangi dua buah matriks. Lalu program menghitung pengenceran larutan, yaitu mencari volume yang dibutuhkan untuk mendapatkan konsentrasi dari sebuah pengenceran larutan. Program yang pertama yang akan saya jelaskan adalah tentang matriks. Matriks adalah deret bilangan berbentuk persegi 4 yang baris dan kolomnya sudah ditentukan sebelumnya. Contoh penjelasan matriks antara lain ketika ada matriks A dan juga matriks B dijumlahkan, maka kolom yang sama dan baris yang sama akan dijumlahkan secara bersamaan. Berlaku untuk semua kolom dan baris, dan akan menghasilkan matriks yang baru, yang sudah hasil penjumlahan dari matriks A dan juga matriks B. Di sini saya akan menjelaskan logaritma dari program menghitung matriks. Pertama, di sini saya mendeklarasikan variabel bertipe data integer yang bernama baris dan kolom untuk menentukan baris dan kolom dari sebuah matriks. Lalu mendeklarasikan array R1 untuk matriks 1 dan R2 untuk matriks kedua, dan juga array hasil untuk menampung hasil dari pengoperasian dari matriks 1 dan juga 2. Array yang saya deklarasikan di sini array yang saya deklarasikan di sini sebesar dari variabel inputan baris dan juga kolom. Setelah itu masuk ke perulangan untuk membuat nilai awal dari semua matriks yang ada. Yang pertama di sini ada matriks R1 untuk dideklarasikan sebagai nilainya 0. Lalu selanjutnya R2 untuk dideklarasikan sebagai 0 dan juga hasil dari kedua matriks yang sudah dioperasikan dideklarasikan 0 awalnya. Setelah itu masuk ke perkondisian do while. Di sini saya menggunakan variabel yang bernama saya namakan check, yaitu untuk mengecek apakah user akan memberhentikan pengulangan untuk menampilkan menu atau tidak. Nah, di sini ketika masuk ke perulangan do while, user akan menampilkan menu. Setelah itu akan diminta inputan pilihan menu untuk memilih menu. Ketika pilihan menu adalah 1, maka user akan memasukkan variabel untuk mengisi matriks 1 dan juga matriks 2. Di sini saya menggunakan perulangan di dalam perulangan. Nah, setelah itu, setelah semua nilai dari matriks sudah diinputkan, maka program akan mengulang lagi ke atas dengan do while, yaitu untuk menampilkan menu lagi. Nah, ketika menu yang dipilih adalah 2, maka program akan menampilkan matriks yang sudah diinputkan tadi. Nah, setelah menampilkan menu, program akan mengulanginya lagi sampai ketika program tidak memilih 3. Nah, pada saat program memilih 3, maka program akan dimintai menu lagi untuk memilih menu 1 atau 2. Nah, menu 1 adalah untuk penjumlahan dan menu 2 adalah untuk pengurangan. Ketika penjumlahan, maka program pertama-tama akan menampilkan matriks 1 lalu menampilkan matriks kedua dengan perulangan di dalam perulangan. Setelah itu akan menampilkan hasil dengan perulangan di dalam perulangan yang berfungsi untuk menghitung hasil dari penjumlahan matriks 1 dan juga matriks 2 yang ditampung di array hasil lalu ditampilkan ke dalam layar. Nah, beda lagi ketika kondisi yang dipilih adalah 2, yaitu untuk pengurangan, maka sama seperti penjumlahan, hanya saja sini berbeda hasil array-nya, yaitu
untuk mengurangi matriks 1 dan juga matriks kedua dan ditampung di dalam array hasil dan akan ditampilkan ke layar. Nah, ketika semua sudah selesai, maka program akan mengulanginya lagi sampai program tidak memilih menu ke-1, menu kedua, atau menu ketiga. Maka program ketika tidak memilih 1, 2, atau 3, maka program akan membuat variabel check menjadi 1 sehingga perulangan duel dihentikan dan program akan berhenti. Di sini saya akan mempresentasikan untuk baris kodenya. Pertama, di sini saya menampilkan judul dari kode program ini, yaitu program menghitung matriks. Setelah itu mendeklarasikan variabel baris dan kolom untuk menentukan sebesar apa matriks yang akan dibuat. Setelah itu menginputkan baris dan menginputkan kolom dan mendeklarasikan array yang sebesar baris dan juga kolom sebanyak 3 array. Yang pertama adalah array 1 untuk matriks 1, array 2 untuk matriks 2, dan array hasil untuk menampung hasil dari pengoperasian array 1 dan array 2. Lalu membuat perulangan untuk membuat nilai awal dari array yang sudah dideklarasikan atau matriks yang sudah dideklarasikan sebagai 0. Nah, masuk ke perulangan do while. Sebelum ada perulangan do while, di sini saya mendeklarasikan variabel check yang saya isi dengan nilai 0. Fungsi dari nilai 0 ini adalah untuk melakukan perulangan sebanyak-banyaknya sampai dengan user menginputkan menu jika menu itu bukan 1, 2, atau 3. Di sini perulangan duel dibuat kondisi ketika cek sama dengan 0, yaitu ketika cek adalah nilainya 0. Nah, masuk ke perulangan duel. Di sini pertama-tama program akan menampilkan menu. Yang pertama adalah menu untuk inputan matriks, kedua untuk menu untuk menampilkan matriks, ketiga adalah menu untuk lakukan pengoperasian matriks, dan keempat adalah menu untuk keluar dari program perulangan program. Setelah itu, di sini saya mendeklarasikan variabel pilihan untuk menentukan menu yang akan dipilih. Nah, ketika menu yang dipilih adalah 1, maka program akan menginputkan nilai-nilai matriks. Yang pertama di sini adalah perulangan untuk menginputkan matriks ke-1 dengan menggunakan perulangan for yang berulang. Pertama adalah for untuk variabel i yang berulang sebesar baris matriks. Selalu di dalam perulangan for yang menggunakan variabel i, di dalamnya ada perulangan for yang menggunakan variabel j yang berulang sebanyak kolom, yaitu variabel yang sudah diinputkan di awal tadi. Nah, setelah itu menginputkan variabel array 1 atau matriks 1 dengan indeks ke i atau indeks yang sudah dilakukan perulangannya, dan juga indeks ke j yang di perulangan yang ada di dalam perulangan. Nah, setelah semua variabel matriks ke-1 sudah diinputkan, lanjut untuk menginputkan variabel kedua, yaitu matriks kedua sama dengan menginputkan matriks ke-1, hanya saja di sini beda untuk array. Nama array-nya di sini, nama array matriks 1 adalah R1, dan di sini untuk nama array matriks 2 adalah R2. Setelah menginputkan perulangan, maka program akan lanjut untuk mengulangi perulangan do while, yaitu untuk menampilkan lagi menu. Lalu ketika menu yang dipilih adalah 2, maka program akan menampilkan. Di sini pertama-tama program ketika masuk ke menu 2 akan menampilkan matriks 1 sama dengan perulangan yang sudah untuk menginputkan matriks 1. Nah, lalu lanjut lagi untuk menampilkan matriks 2 sama dengan program untuk menginputkan matriks 2. Hanya saja di sini perbedaannya yaitu cout. Ketika untuk menginputkan matriks di sana ada cin. Nah, setelah menampilkan semua matriks, program akan berulang lagi sampai ketika kondisi program adalah memilih menu 3, maka program akan lanjut lagi untuk memilih menu yang akan dipilih, yaitu pengurangan atau penjumlahan. Nah, ketika program memilih 1 yaitu untuk penjumlahan, maka program pertama-tama akan menampilkan matriks 1 lalu menampilkan matriks 2. Nah, setelahnya program akan membuat perulangan lagi, yaitu untuk menghitung hasil dari penjumlahan dari matriks 1 dan matriks 2 yang ditampung dengan variabel array hasil. Nah, setelah variabel array hasil setelah sudah selesai dioperasikan, maka variabel array ditampilkan. Nah, perulangan ini dilakukan sebanyak berapa besar kolom dan juga berapa besar baris matriks. Nah, setelah itu ketika perulangan
ketika kondisi yang dipilih adalah 2, maka program akan masuk untuk pengurangan. Sama seperti kondisi adalah 1, yaitu untuk penjumlahan, hanya saja di sini berbeda untuk pengoperasian dari penampungan nilai array hasil atau matriks hasil yang itu menampung pengoperasian dari pengurangan array 1 dan juga array 2. Setelah itu, ketika program sudah menampilkan semuanya, maka program akan menampilkan sekali lagi atau beberapa kali ketika menu yang dipilih bukan 1, 2, atau 3. Nah, ketika menu yang dipilih bukan 1, 2, atau 3, maka di sini program membuat variabel check untuk bernilai 1 agar perulangan berhenti. Nah, itu adalah penjelasan untuk baris kode yang untuk programatik. Di sini saya akan menjalankan programnya dengan memang saya mengompilnya dulu. Lalu saya akan menjalankannya. Nah, pertama-tama di sini program diminta untuk memasukkan baris. Di sini akan memasukkan baris 3. Lalu masukkan kolom, yaitu kolomnya mungkin 4. Nah, di sini di program meminta untuk inputan pemilihan menu. Di sini saya mungkin akan langsung memilih inputan untuk menampilkan matriks. Nah, ketika saya memilih menu adalah 2, yaitu untuk menampilkan matriks, maka yang ditampilkan adalah angka 0 karena matriks belum diinputkan. Lalu saya akan memilih inputan matriks ketika pertama untuk menginputkan matriks ke 1 dengan mula-mula dari indeks ke 0 dan juga kolom ke 0. Pertama 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Nah, lanjut untuk menginputkan matriks kedua dengan 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1. Nah, setelah semua diinputkan, saya akan mencoba untuk menampilkannya lagi. Nah, di sini bisa dilihat bahwa tampilan matriks yang pertama, yaitu sebelum untuk menginputkan, berbeda dengan tampilan yang sudah diinputkan. Nah, setelah menampilkan, saya akan melakukan pengoperasian matriks, yaitu dengan memilih menu 3. Setelah itu, saya akan memilih untuk pertama-tama penjumlahan. Nah, di sini bisa dilihat hasil dari penjumlahan adalah sama, yaitu ketika 1 ditambah 4, hasilnya 5, 2 ditambah 3, hasilnya 5, semua sama. Nah, saya akan mencoba untuk memilih menu untuk pengurangan. Nah, di sini bisa dilihat hasil dari pengurangan, yaitu ketika 1 dikurang 4, maka hasilnya adalah min 3, 2 dikurang 3, maka hasilnya adalah min 1, dan seterusnya. Nah, ketika saya memilih menu bukan 1, 2, atau 3, maka program akan berhenti. Nah, itu adalah penjelasan untuk program pertama, yaitu program untuk menghitung matriks. Saya akan melanjutkan untuk menjelaskan program kedua, yaitu program untuk pengenceran larutan. Di sini pengenceran larutan untuk mencari konsentrasi dari berapa banyak yang ditambahkan untuk mendapatkan konsentrasi larutan yang ditentukan. Contoh soalnya adalah ketika volume dari larutan adalah berapakah volume larutan 2M yang diperlukan untuk membuat larutan 200 ml. Nah, di sini saya akan lanjut untuk menjelaskan logaritma dari program. Pertama-tama di sini saya membuat variabel bertipe data float atau ketika di logaritma adalah n real untuk menentukan konstanta dari variabel yang akan dihitung. Lalu di sini saya mendeklarasikan array. Yang pertama adalah array m sebanyak 1000 kali, yaitu untuk membuat perulangan sebanyak-banyaknya, lalu f 1000 kali. Di sini m untuk menampung perhitungan dari n dibagi f, dan f untuk menampung volume yang akan diinputkan. Setelah itu akan lanjut untuk menginputkan konstanta dan lanjut untuk menginputkan inputan pertama untuk volume. Setelah itu saya akan membuat
pengoperasian, yaitu dengan cara membuat M indeks ke 0 sama dengan N dibagi V indeks ke 0. Lalu di sini saya mendeklarasikan variabel X untuk menentukan batas konsentrasi larutan. Ketika variabel X sudah diinputkan, maka program akan masuk ke perulangan sebanyak 1000 kali, karena array yang sudah dibuat adalah 1000 kali. Nah, setelah itu masuk untuk pertama-tama menginputkan tambahan volume yang dibutuhkan. Di sini volume yang sudah diinputkan akan ditambah dengan volume yang sudah diinputkan di awal untuk menentukan berapa volume yang akan dibutuhkan untuk mendapatkan konsentrasi yang sudah ditentukan. Setelah itu di sini M indeks ke I diisi dengan N dibagi V indeks ke I, yaitu dihitung berapa pengenceran larutan yang sudah didapatkan. Nah, masuk ke perkondisian ketika M yang sudah dihitung tadi lebih kecil atau sama dengan X atau batas yang sudah dimasukkan, maka masuk ke kondisi true, atau ketika ini bernilai true, maka masuk untuk menampilkan M. Lalu setelah menampilkan M, menampilkan berapa volume yang tambahan volume yang dibutuhkan. Lalu di sini dicek, mendeklarasikan string check untuk mengecek apakah program akan diulang lagi atau tidak. Masuk ke perkondisian ketika program inputan adalah Y, maka dia akan mengulang. Ketika tidak, maka program akan berhenti. Masuk ke penjelasan baris kodenya. Pertama, di sini saya akan menampilkan judul program, yaitu pengenceran larutan. Lalu menampilkan rumus, yaitu M sama dengan N dibagi V. Setelah itu, pertama-tama di sini saya mendeklarasikan variabel bertipe data float, yaitu pertama adalah N, lalu M array sebesar 1000 dan V array sebesar 1000. Kenapa sih di sini saya memilih tipe data float? Karena bisa saja hasil dari perhitungan adalah koma. Dan kenapa di sini saya membuat array sebanyak 1000? Karena di sini saya membutuhkan perulangan sebanyak-banyaknya untuk menentukan konsentrasi yang sudah diinputkan. Lalu pertama-tama di sini saya menginputkan variabel N untuk menentukan nilai mol zat yang terlalut. Lalu menginputkan variabel V indeks ke 0 untuk mendapatkan volume awal yang akan ditambahkan. Setelah itu di sini masuk untuk deklarasikan M indeks ke 0 diisi dengan N dibagi V indeks ke 0, yaitu untuk menghitung molaritas dari sebuah larutan. Setelah itu masuk untuk mendeklarasikan variabel bertipe data float X yang berguna untuk menentukan batas konsentrasi yang akan diinginkan. Setelah itu menginputkan variabel X. Nah, setelah menginputkan variabel X, program akan masuk untuk perulangan sebanyak 1000 kali, karena program akan terus-terusan meminta inputan ketika kondisi molaritas tidak lebih kecil dari X, maka program akan berulang sebanyak-banyaknya. Nah, pertama-tama di perulangan di sini diminta untuk penginputan volume yang ditambahkan, yaitu dengan menginputkan V indeks ke I. Nah, setelah itu V indeks ke I ditambah dengan V indeks ke 0 atau volume yang barusan ditambahkan dengan volume mula-mula. Lalu setelah itu M indeks ke I diisi dengan N dibagi V indeks ke I yang mana V indeks ke I sudah ditambahkan dengan V indeks ke 0, yaitu volume awal yang sudah diinputkan di awal-awal. Setelah itu menampilkan molaritas setelah penambahan volume dengan M indeks ke I. Nah, masuk ke perkondisian ketika molaritas setelah penambahan volume itu lebih kecil dari X, yaitu lebih kecil dari batas konsentrasi yang sudah diinputkan, maka di sini menampilkan untuk mendapatkan pengenceran molaritas di bawah X atau variabel konsentrasi yang sudah diinputkan, maka di sini dibutuhkan V indeks ke I. V indeks ke I di sini berisi volume yang barusan ditambahkan dengan volume awal yang ditambahkan. Setelah itu di sini program akan meminta apakah Anda ingin melanjutkan. Nah, di sini pertama-tama saya membuat variabel char check untuk menentukan apakah ingin melanjutkan atau tidak. Ketika check adalah isinya Y, maka program akan melanjutkan
perulangan. Nah, ketika program tidak berisi Y atau no, maka program akan berhenti seketika. Nah, saya akan mencoba untuk menjalankan program untuk mendemokannya. Pertama, saya akan membersihkannya, lalu mengcompile program ini. Lalu 1 cpp. Setelah itu saya akan menjalankannya. Nah, di sini awal-awal program menampilkan judul program yaitu pengenceran larutan dan juga rumus. Setelah itu saya akan menginputkan nilai mol zat terlarut. Saya ingin menginputkannya yaitu 5 dan volume larutannya adalah 0,6. Nah, di sini molaritas yang didapatkan awal-awal adalah 6,667. Nah, di sini saya akan memasukkan batas konsentrasi larutan yaitu di bawah 6,666 yaitu 4,5. Nah, pertama-tama di sini saya akan memasukkan penambahan volume yang di volume larutan yaitu ketika saya memasukkan 0,2. Nah, di sini bisa dilihat hasil dari molaritas yang sudah ditambahkan volumenya di sini belum melewati konsentrasi larutan, maka program akan tetap meminta inputan untuk menambahkan volume tambahan larutan. Di sini saya akan memasukkannya 0,5. Nah, di sini bisa dilihat ketika hasil molaritas setelah penambahan volumenya lebih kecil dari inputan atau lebih kecil dari batas konsentrasi yang sudah diinputkan, maka program akan menampilkan ini, yaitu untuk mendapatkan pengenceran molaritas di bawah 4,5 dibutuhkan 1,1 tambahan larutan. Nah, lalu di sini program akan meminta inputan untuk mengulangi program atau tidak. Ketika saya membuat program Y, maka program akan lanjut untuk meminta inputan volume tambahan larutan. Di sini saya akan mencoba untuk menginputkan kembali yaitu dengan 0,3 mungkin. Nah, di sini bisa dilihat 0,3 masuk ke perkondisian ketika molaritas yang sudah dihitung lebih kecil dari batas konsentrasi yang sudah ditentukan, yaitu batas konsentrasi yang sudah ditentukan adalah 4,5 dan molaritas yang sudah dihitung adalah 4,4. Nah, di sini saya akan memberhentikan program dengan menginputkan selain Y, contohnya adalah N. Nah, di sini presentasi saya sudah selesai. Mungkin jika banyak kesalahan, saya mohon maaf. Mungkin sampai sini saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.